Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Arif di sini. Di video kali ini kita akan ngebahas gamepad lagi guys ya. Nah, tapi sebelum itu kalian baiknya subscribe dulu channel ini biar channel ini semakin berkembang ya. Oke, di depan kita sudah ada gamepad Kerehore dari X3 cuy. Nah, terus apa sih yang bedain X3 ini yang biasanya sama yang saya pegang ini ya? Nah, kalau yang saya pegang ini adalah X3 Pro ya. Saya juga belum tahu perbedaannya di mana. Kalau kita lihat dari kemasannya sih nggak ada perbedaan ya. Cuman di sini ada tulisan Timur karena di sini ada tulisan Timur Game Shop dan saya belinya juga di sini cuy. Saya nggak tahu apakah si Timur Game Shop ini adalah distributor resminya atau mereka ngimpor langsung ya. Dan mereka ngebuat nama mereka di box ini, saya nggak ngerti juga. Kemudian untuk yang X3 Pro ini ada 4 varian warna cuy. Ada yang merah putih, ada yang biru putih, hitam merah, dan juga hitam biru. Untuk yang saya ambil ini adalah yang hitam biru. Oke, untuk X3 Pro ini dia merupakan wireless controller yang koneksinya menggunakan Bluetooth ya. Jadi bisa Bluetooth, bisa juga wired. Dan kalau untuk dongle saya nggak ngerti juga apakah bisa atau enggak. Kemudian untuk kompatibilitasnya dia support di Android, tablet ataupun smartphone. Kemudian iOS itu iPhone dan juga iPad. Kemudian ada Windows PC dan juga VR cuy. Wah, jadi multifungsi banget ya ini ya. Walaupun harganya cuman segini cuy. Ya, jadi saya beli ini cuman 75 ribuan ya. Dari harga 90 ribu. Oke, langsung aja kita unboxing barangnya. Kita dapat apa aja? Oke. Di paket penjualannya kita dapat gamepadnya. Kemudian kita dapat phone holder, buku manual, dan juga satu USB tapi USB micro ya, bukan yang Type C. Oke, kita singkirin dulu kecuali gamepad dan juga manual booknya atau buku manual. Ini dia X3 Pro ya. Jadi untuk yang biasa orang beli itu kan yang X3 biasa dan warnanya itu cuma hitam merah ya setahu saya. Nah, kalau X3 Pro ini ada 4 varian warna. Kalian bisa beli dengan sesuka kalian mau warna apa ya. Oke, kita langsung bahas dari build quality dan juga desainnya. Kalau untuk build quality ini sangat, ya kalian lihat sendiri aja lah ya. Kalau saya pribadi sih jujur ini tidak rapi sama sekali dari potongan-potongan plastiknya juga. Ya. Jadi build quality-nya masih agak kurang dan gamepad ini ringan banget cuy. Kita coba timbang dulu beratnya gamepad ini berapa ya. Oke, kita coba timbang dulu gamepadnya ya, berapa beratnya karena ini ringan banget cuy. Oke, jadi beratnya pas di 124 gram ya, tidak terlalu berat karena emang ini plastik aja cuy, nggak tahu ya apa isinya ya. Kalau baterainya sendiri ini diklaim di 400 mAh. Kemudian untuk playing time-nya saya kurang tahu mampu di berapa jam ya. Apakah bisa sampai di 20 jaman ya? Kalau 400 mAh harusnya bisa sih. Oke, lanjut untuk desainnya sendiri. Dia ada list berwarna biru yang biasanya kalian lihat warna merah, ini warna biru ya. Dan juga di bagian analognya. Terus di sini ada grip yang bertekstur kasar banget. Dan saya nggak tahu juga ini karet atau plastik karena keras banget sih. Kayaknya plastik sih ya, bukan karet ya. Karena teksturnya emang seperti plastik tapi agak sedikit lembek. Tapi kalau karet juga nggak seperti ini sih. Ya nggak tahu lah ya. Oke, untuk layoutnya dia menggunakan layout PlayStation, tapi di sini action buttonnya dia pakai AXCB atau ABXY. Jadi dia mengkombinasikan antara Xbox dan juga PlayStation sih. Di sini ada tombol home yang besar ya. Ada tulisannya juga home ya, warna merah menyala. Kemudian di sini ada 4 lampu indikator,
start select. Kemudian untuk tombol-tombolnya tidak ada tulisan RBLB atau RTLT, tapi BB dan TT cuy. Di bagian belakang tidak ada apa-apa, jadi kalian tidak mungkin bisa berharap ada makro ya di gamepad 70 ribuan. Terus ada lubang kecil untuk reset si gamepadnya cuy. Oke, untuk desain dan juga build quality kita sudah bahas. Sekarang kita bahas tombol-tombolnya. Untuk feel genggamnya dulu sih, ini ya biasa aja ya, nggak begitu menarik juga karena dia layout PlayStation dan saya tidak biasa dengan layout PlayStation sekarang karena sering pakai layout Xbox ya. Untuk feel tombol-tombolnya ini clicky seperti gamepad PS2 atau PS1 gitu ya rasanya. Untuk RTLT-nya, RBLB-nya enak, ditekan di mana aja dia clicky ya. Kemudian untuk triggernya itu adaptif, tapi nanti kita coba di gamepad tester apakah dia adaptif atau enggak ya. Kemudian untuk D-pad-nya standar. Terakhir untuk analognya ini termasuk licin cuy, analognya cuy. Boleh juga nih. Nanti kita lihat ya, dia menggunakan yang jenisnya pinwheel atau radial ya. Oke, kita coba tes di gamepad tester. Nah, ini udah saya konekin di Bluetooth PC saya. Jadi kalian tinggal menekan tombol home dan juga R1 secara bersamaan sampai nanti 3 LED ini menyala ya. Dan kalau udah connect dia akan standby di angka 1, 2 dan juga 4. Oke, ini dia di gamepad tester cuy. Kita coba tes tombol-tombolnya berfungsi semua, aman. Oke. Karena tidak ada fitur turbo dan juga makro, jadi kita langsung aja coba tes circularity-nya terlebih dahulu cuy. Oke, untuk circularity-nya dia menggunakan yang jenisnya pinwheel ya. Jadi kotak besar seperti ini. Dan average errornya untuk yang pinwheel itu pasti besar cuy. Terus kalian kalau ngomong, bang itu jelek banget itu gamepadnya, circularity-nya average errornya besar banget. Ya enggak cuy, ini tergantung dari preferensi kalian dan game apa yang kalian mainin. Biasanya yang modelnya pinwheel seperti ini atau square seperti ini itu digunakan untuk game-game fighting ya. Nah sedangkan untuk yang circularity-nya dia radial atau yang bulat sempurna itu dipakainya hampir di semua game. Jadi intinya tergantung dari semua preferensi gamer ya. Karena ada beberapa gamepad saya juga yang bisa dirubah mode circularity-nya cuy. Ada yang dari radial ke pinwheel, ada yang dari pinwheel ke radial tuh bisa. Jadi kita nggak bisa menjudge suatu gamepad itu jelek atau buruknya dari situ. Yang penting dia tidak drifting dan posisinya dia berada di tengah sini cuy. Posisinya berada di tengah ya, jadi aman berarti. Oke, lanjut kita bahas triggernya. Untuk triggernya apakah dia adaptif atau enggak, tapi yang jelas ini sudah menggunakan yang linear ya. Wow, ternyata dia adaptif ya. Saya pikir dia nggak adaptif, soalnya untuk yang ekstrim biasa itu dia tidak adaptif cuy. Jadi ngitungnya langsung satu gitu. Nah kalau ini adaptif nih, ngikut sesuai penekanan dari jari saya. Nah, untuk yang LT-nya juga sama. Lumayan agak berat sih tapi untuk kalian buat have fun aja cukup sih gamepad ini. Buat main bareng-bareng sama temen ya, nggak perlu gamepad bagus-bagus. Untuk vibration-nya ini nggak ada ya, karena memang dia gamepadnya nggak ada motor getarnya ya. Jadi cukup ini aja untuk pengetesan di gamepad tester cuy. Langsung aja kita coba pengetesannya di gamepad lah untuk ngetes latensinya. Berapa besar latensi yang dihasilkan sama gamepad ini ya. Karena kayaknya nge-lag banget saya nyobain gamepad ini. Oke, kita putar dulu analognya.
Oke, akhirnya kelar juga saya muter-muter analog ini. Mungkin ada 2 menitan deh saya muter-muter atau 3 menit ya. Untuk polling rate-nya sendiri dia ada di 125 Hz dan rata-ratanya di 16 Hz. Kemudian untuk synthetic test-nya di latensinya minimalnya di 45 milisecond, untuk average-nya itu di 60 dan maksimumnya itu di 80 milisecond cuy. Ya kalian maklum lah ya, karena ini gamepad murah cuy. Tapi kita lihat apakah ini playable untuk kita gunakan di game-game PC ya. Kalau untuk game-game yang ada di Android, mungkin kalian aja yang bisa explore dan kalian sharing aja nanti di kolom komentar. Oke, langsung aja kita coba pengetesan di game balap dulu, karena dia tadi triggernya ini trigger yang adaptif ya. Kita coba langsung di Need for Speed Unbound guys. Let's go. Di pengetesan game yang pertama kita cobain main Need for Speed Unbound ya. Jadi apakah gamepad ini enak aja triggernya atau enggak? Karena ini gamepad murah juga saya nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi ya. Tapi kita coba. Oke. Wow, adaptifnya sangat mengejutkan cuy. Ini gamepadnya lumayan ya, dia nggak lari-lari untuk triggernya. Dan delaynya juga nggak kerasa walaupun polling rate-nya tinggi ya. Jadi menurut saya untuk kalian mainkan seru-seruan aja ini masih aman aja cuy. Cuman emang agak berat ya, dari si triggernya ini agak berat. Dan tidak ada rasa getaran sedikit pun karena emang dia tidak ada motor getarnya. Tapi yang bikin saya kaget adalah dia bisa menyesuaikan tekanan yang saya berikan. Dan lumayan agak smooth cuy. Daripada GX2 yang saya punya dulu ya, yang wired, itu triggernya nggak beraturan. Kalau ini smooth. Oke, nice. Untuk pengetesan di game balap mungkin gitu aja. Kita cobain main di game yang kedua untuk ngetes analognya. Kita coba di FC24 ya. Let's go. Oke, di pengetesan game yang kedua itu kita main FC24. Dan saya bingung nih cuy. Gamepad ini kebaca 2 gamepad ya. Jadi di gamepad X3 Pro ini kalau di FC24 dia kebacanya 2 gamepad guys. Dan tadi saya nyobain pakai mode wired juga, dia kebacanya nggak Xbox lagi tapi jadi controller apa namanya, PS4 cuy. Dan ini kalau diperhatikan tuh dia nggak jelas ya. Jadi mungkin kalau kalian ada yang tahu caranya, bisa dibantu ya, kalau siapa tahu kalian punya X3 Pro ini. Tapi kalau untuk dari analognya enak kok, karena dia licin ya, jadi buat main bola juga asik-asik aja cuy. Cuman saya terganggunya untuk masalah koneksinya nih. Di gamepad ini kebacanya nggak jelas ya di FC24 ini. Nah kalau kalian mau lihat, kita coba quit. Nah dia kebacanya 2 gamepad nih, jadi nggak jelas nih. Padahal saya cuman ngarahin salah satu aja harusnya. Nah begitu cuy. Jadi mungkin kalau ada yang bisa bantu, tolong dicoret-coret di kolom komentar ya. Karena saya belum nemu ini caranya, sudah saya otak-atik juga di Steam, itu nggak ketemu cuy. Tapi kalau untuk maininnya pakai gamepad ini sebenarnya enak aja, karena analognya nggak begitu mengganggu juga ya, walaupun dia gamepad murah. Tapi tetap poin terpentingnya ini adalah masalah koneksi. Oke, gitu aja ya untuk pengetesan gamepad ini di 2 game. Kita lanjut bahas kesimpulannya cuy. Let's go. Lanjut ke kesimpulan dari gamepad X3 Pro ini ya, apakah worth it untuk dibeli atau enggak. Jadi kalian nilai sendiri aja. Kalau dari saya pribadi,
ini gamepad itu selling pointnya tuh ada di triggernya yang sudah adaptif cuy. Kapan lagi kalian dapat gamepad di harga 75 ribuan kemudian dapat trigger yang sudah adaptif. Jadi kalau mau mainkan di game balap tuh enak cuy. Seperti tadi kita coba di game Need for Speed Unbound itu lumayan enak. Nah, tapi di sini yang saya kasih dia red flag ya. Red flagnya ini adalah koneksinya ketika saya coba main di game FC24. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah ngulik gamepad ini dan bisa mainkan FC24 menggunakan X3 Pro, tolong coret-coret di kolom komentar ya. Karena ini gamepad terbaca sebagai 3 koneksi. Yang pertama Xbox controller, terus ada ya mouse keyboard, dan yang satunya saya nggak tahu apa, nggak jelas ya. Jadi kalau kita pencet ke bawah-bawah gini atau ke atas-atas gini dia lompat-lompat cuy. Nggak jelas gitu. Padahal untuk analognya sendiri enak juga kok, masih dibuat mainnya buat seru-seruan. Tapi ya jangan dibuat kompetitif karena memang bukan peruntukannya. Terus dari dari update-nya kita juga nggak begitu jelas dapatnya ini sebenarnya controller ini apakah lebih bagus atau enggak dari yang X3 biasa. Kita nggak tahu karena saya sudah sempat tanyakan di tokonya. Kata tokonya yang jelas ini gamepadnya cuma lebih bagus gitu aja cuy, yang seri Pro ini. Tapi nggak ada kejelasan pasti apakah ada kenaikan spesifikasi atau enggak. Itu aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas dari gamepad ini. Nanti kita langsung diskusi aja di kolom komentar ya. Buat kalian yang tertarik dengan gamepad ini, langsung aja kalian beli dari link yang saya taruh di kolom deskripsi cuy. Oke, kita ketemu di next video. Bye bye.